Bab 566-570. Bab 566, melawan Yao Zheng. Babak kedua kompetisi mengadakan tingkat kegembiraan yang jauh melebihi pertandingan eliminasi pada hari pertama. Sebagian besar dari orang-orang yang mampu mencapai titik ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Namun, meski dengan kekuatan yang besar, mereka harus keluar semua jika ingin mendapatkan kemenangan. Beberapa dari mereka bahkan akan bertarung sampai kedua pesaing terluka parah sebelum salah satu dari mereka untungnya bisa mendapatkan kemenangan yang lemah. Mengikuti perkembangan putaran kedua kompetisi, para pesaing di stadion muncul satu demi satu. Setelah akhir pertandingan yang sangat ganas, ada satu yang bersukacita sementara yang lain berakhir dengan kesedihan. Xiao Yan menatap Wu Hao di arena yang sedang ditekan oleh lawannya sampai terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Wu Hao bisa dianggap kurang beruntung hari ini. Lawan yang dia tarik dari lot sebenarnya adalah seorang ahli dalam 10 besar peringkat kuat. Dengan celah semacam ini yang mendekati kelas penuh, Wu Hao secara bertahap jatuh ke dalam situasi yang kurang menguntungkan meskipun dia sudah habis-habisan untuk bertarung. Pada saat ini, kendali situasi pada dasarnya sepenuhnya berada di tangan lawannya. Sudah tidak buruk bahwa Wu Hao mampu mencapai titik ini. Jika dia bertemu lawan berperingkat 20-an, dia mungkin bisa bertarung habis-habisan. Namun, dia benar-benar kurang beruntung untuk benar-benar bertemu lawan dalam 10 besar peringkat kuat. Namun, saya pikir dengan karakter Wu Hao, dia tidak akan merasa menyesal bahkan jika dia dikalahkan oleh tangan lawannya. Sun Er menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum saat dia berbicara. Ya, Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Sejak awal Wu Hao tidak bersaing dengan tujuan berada di 10 besar. Niat utamanya untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar adalah untuk berdebat dengan para ahli sejati di Akademi Dalam. Saat ini, lawannya telah sepenuhnya memenuhi harapannya ini. Karenanya, dia tidak akan sedih bahkan jika dia kalah. Sebaliknya, Xiao Yan GG, kamu harus berhati-hati terhadap Yao Zheng. Orang ini juga sedikit merepotkan. Anda harus berhati-hati saat melawannya. Sun Er mengingatkan dengan suara lembut. Kamu bisa yakin. Xiao Yan tersenyum sedikit. Dia pernah bertukar pukulan dengan Yao Zheng. Selain itu, Lin Xiuya juga memberinya beberapa tips. Oleh karena itu, Xiao Yan memahami Yao Zheng dengan cukup baik, dan tentu saja tidak akan meremehkan yang terakhir. Ada 24 pesaing di seluruh arena. Dengan kata lain, akan ada 12 orang yang tersisa setelah pertandingan hari ini. Menurut aturan khusus kompetisi besar, 6 orang akan dipilih secara acak untuk menentukan nama 10 besar yang akan saling berhadapan. Pemenangnya akan beruntung bisa masuk 10 besar bersama 6 orang beruntung lainnya. Sun Er berbicara dengan lembut. Dengan begini, bukankah 6 orang lainnya yang tidak terpilih bisa masuk 10 besar tanpa bertarung habis-habisan? Xiao Yan langsung tercengang saat mendengar ini. Dia berkata, bukankah ini sedikit tidak adil bagi 6 lainnya yang dipilih dan harus bertarung habis-habisan? Di mana ada hal yang benar-benar adil? Apalagi, siapa di antara mereka yang bisa masuk babak final yang tidak memiliki kekuatan untuk masuk 10 besar? Ketika seseorang memiliki kekuatan, seseorang secara alami membutuhkan sedikit keberuntungan. Sun Er menjawab dengan senyum manis. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Dia tiba-tiba mengangkat alisnya dan berkata, dengan 6 orang yang bersaing, hanya akan ada 3 pemenang. Menambahkan 6 orang yang tidak bertarung, sepertinya masih ada 1. Yang hilang, kan? Petik 2. Sun Er tertawa pelan ketika dia berkata, kamu telah melupakan Ziyan yang telah mengatakan bahwa dia akan melindungimu. Dengan kekuatannya, kemungkinan tidak ada yang bisa menyentuh tempat nomor 1-nya. Petik 2. Xiao Yan terkejut. Dia langsung tersenyum dan mengangguk. Dia benar-benar telah melupakan anak kecil yang penting ini. Xiao Yan menoleh dan melemparkan pandangannya kembali ke arena. Dia tanpa sadar tertawa pahit. Pada saat ini, Wu Hao telah sepenuhnya ditekan oleh lawannya sampai dia tidak memiliki kekuatan lagi untuk membalas. Dalam salah satu tabrakan antara Douqi yang kuat yang menutupi tubuhnya langsung hancur. Serangan lawannya tidak terlalu ganas, dan hanya menunjukkan beberapa upaya untuk cukup mengejutkan Wu Hao keluar dari arena. Wu Hao bertindak cukup lugas setelah tubuhnya terlempar dari arena. Dia menangkupkan tangannya ke arah pemenang di atas panggung sebelum menggosok bagian tangannya yang memar.
Dia membuka mulutnya dan tertawa ketika dia kembali ke platform tinggi. Orang itu benar-benar kuat. Dia memang layak menjadi 10 besar di peringkat kuat. Saya menggunakan semua taktik saya, tetapi hanya mampu menanggung 30 pertukaran di tangan pihak lain. Apalagi, ini adalah hasil setelah lawanku menunjukkan belas kasihan. Wu Hao berseru kepada Xiao Yan dan yang lainnya di platform tinggi. Apa kamu baik-baik saja? Xiao Yan tidak bisa menahan untuk tidak menggelengkan kepalanya saat dia melihat ekspresi nyaman dari orang itu. Orang ini sebenarnya sangat bersemangat meskipun dipukuli dengan cara ini. Hihi, itu hanya beberapa cedera fisik. Aku akan baik-baik saja setelah beristirahat selama beberapa hari. Wu Hao melambaikan tangannya dengan tidak peduli. Dia baru saja akan berbicara ketika dia tiba-tiba mendengar suara tua dari kursi juri. Pertandingan berikutnya, nomor 7. Tampaknya giliranmu untuk pergi dan bertarung. Wu Hao terkejut ketika dia mendengar kata-kata yang ditransmisikan dari platform tinggi. Segera, dia mendorong Xiao Yan saat dia berbicara sambil tertawa. Xiao Yan juga mendengar suara itu. Dia agak tercengang. Tidak disangka bahwa itu akan menjadi gilirannya begitu cepat. Dia perlahan memutar kepalanya dan menyapu pandangannya ke arah platform tinggi di sisi yang berlawanan. Yao Seng juga tercengang. Wajah femininnya segera ditutupi oleh senyum gelap. Orang itu benar-benar sombong. Wu Hao meringkuk mulutnya, menepuk bahu Xiao Yan, dan berkata, kamu sebaiknya tidak kalah. Kalau tidak, orang itu kemungkinan akan sangat mempermalukan Anda mengingat karakternya. Petik 2. Tenang, dia tidak akan mendapat kesempatan. Tatapan Xiao Yan menatap tatapan gelap dan dingin yang ditembakkan Yao Seng saat dia berbicara dengan senyum dingin. Xiao Yan, sebaiknya kamu tidak kalah. Tawa lembut terdengar dari tempat yang tidak terlalu jauh. Xiao Yan berbalik dan melihat hanya untuk menemukan bahwa itu adalah Lin Xiuya dan yang lainnya. Sebagai fokus perhatian, kata-kata Lin Xiuya secara alami menyebabkan banyak tatapan di platform tinggi ditembakkan ke tubuh Xiao Yan. Dari kata-kata ini, ternyata orang berikutnya yang muncul adalah Xiao Yan. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke Lin Xiuya dan yang lainnya. Jari-jari kakinya dengan lembut menekan tanah dan cahaya perak samar terbentuk di bawah kakinya. Raungan gemuruh rendah dan dalam terdengar saat bayangan hitam tiba-tiba melintas dan muncul di arena. Semua orang di galeri melihat terkejut saat mereka menatap Xiao Yan yang muncul di arena. Wajah mereka segera dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan. Setelah pertarungan sengit dengan Bai Cheng kemarin, tidak ada lagi orang yang meremehkan kekuatan Xiao Yan. Saat ini, mereka memiliki perasaan bahwa mata mereka akan berpesta ketika mereka melihat Xiao Yan muncul. Dia cukup cepat untuk turun ke arena. Liu Fei mengungkapkan senyum dingin saat dia berdiri di sisi lain dari platform tinggi menatap Xiao Yan yang telah muncul di arena. Dia melengkungkan bibirnya dengan jijik dan menoleh ke Yao Seng yang sedang mengasah kudisnya. Dia berkata, jika kamu kalah dari orang itu, jangan muncul di sampingku di masa depan. Sudut mulut Yao Seng terangkat. Kekejaman muncul di wajah femininnya. Yuer, kamu dapat yakin bahwa aku akan mengalahkan orang itu sampai dia berlutut untuk memohon belas kasihan di depan semua orang. Liu Fei tersenyum puas ketika dia mendengar Yao Seng mengatakan ini. Dia tidak memiliki banyak keraguan atas kekuatan yang terakhir. Matanya yang cantik menatap ke arah wanita muda berpakaian hijau di sisi yang berlawanan dan dengan kejam berbicara di dalam hatinya, pelacur kecil, aku ingin melihat bagaimana kamu akan menjadi begitu sombong setelah Xiao Yan dikalahkan. Hati-hati, Xiao Yan bukan lawan biasa. Liu Qing, yang telah beristirahat dengan mata tertutup sedikit mengernyit. Dia membukanya, menatap Yao Seng, yang akan masuk ke arena, dan berbicara dengan suara yang dalam. Kepala, Anda dapat yakin. Sampah semacam ini tidak layak untuk campur tangan pribadi Anda. Aku, sendirian, sudah cukup. Senyum gelap dan dingin tergantung di sudut mulut Yao Seng. Dia menyimpan dendam di hatinya sehubungan dengan bagaimana Liu Qing menilai Xiao Yan begitu tinggi. Sekarang setelah mereka akhirnya bisa saling berhadapan, dia ingin memberitahu Liu Qing bahwa orang ini tidak lain adalah macan kertas yang akan pecah dengan tusukan. Tidak perlu takut padanya. Saat kata-katanya jatuh, Yao Seng melompat dan melompat turun dari platform tinggi. Saat dia hendak mendarat di arena, dua doki kehitaman melonjak keluar dari kakinya dan sangat mengurangi kecepatannya. Akhirnya, kakinya mendarat dengan lembut di tanah tanpa menimbulkan sedikit pun debu. Ini sebenarnya Yao Seng.
Dikatakan bahwa kekuatannya saat ini cukup untuk menempati peringkat 15 teratas dari peringkat kuat. Ini adalah saingan sejati. Petik 2. Betul sekali. Yao Sheng jauh lebih kuat dari Bai Cheng. Laga ini kemungkinan akan menjadi tontonan yang luar biasa. Aku ingin tahu apakah Xiao Yan akan bisa terus maju. Aku tidak tahu. Douqi Yao Sheng adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh para ahli di 10 besar peringkat kuat. Sulit untuk melihat siapa yang akan kalah saat ini. Gelombang percakapan pribadi segera terdengar di galeri tontonan setelah penampilan Yao Sheng. Jelas, mereka merasa agak terkejut tentang pertarungan di antara mereka berdua. Sementara percakapan pribadi bergema di sekitarnya, tangan Xiao Yan perlahan meraih gagang penguasa Suan berat di bahunya. Dia segera melambaikannya dengan gerakan tiba-tiba. Penguasa yang berat itu melintasi udara, membawa gelombang suara angin kencang yang deras saat kekuatan tak terlihat berayun ke tanah. Sebuah bekas luka samar muncul. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Tatapannya melirik Yao Sheng yang feminin yang memberinya senyum dingin tanpa belas kasihan. Rasa dingin yang pekat yang sulit dirasakan perlahan terangkat di wajah Xiao Yan. Provokasi berulang Yao Sheng telah menyebabkan perasaan tidak enak terbentuk di hati Xiao Yan. Saat itu, dia juga meninggalkan kata-kata bahwa mereka akan melihat keterampilan mereka yang sebenarnya di kompetisi besar. Sekarang mereka benar-benar bertabrakan, dia secara alami tidak akan menahan sedikit pun. Sungguh orang yang beruntung. Anda sebenarnya beruntung selama perjalanan ke sini. Namun, izinkan saya membantu Anda mengakhiri keberuntungan Anda. Cahaya gelap dan dingin mengalir ke mata Yao Sheng yang kecil dan padat. Dua belati hitam gelap melintas dan muncul. Belati keduanya, panjangnya sekitar setengah kaki. Ada beberapa takik yang tampak aneh di badan pisau. Warna merah gelap samar hadir di dalam takik. Itu seperti sesuatu yang menggumpal dari darah dengan jejak bau darah. Cahaya dingin yang menembus juga terkandung pada bilahnya. Jika seseorang mengamatinya dengan cermat, seseorang akan dapat menemukan bahwa ujung bilahnya samar-samar mengandung warna ungu pucat yang sangat dingin. Dari penampilan ini, jelas bahwa racun yang mematikan dioleskan di atasnya. Belati dengan cepat berputar ke berbagai busur di tangan Yao Sheng yang membuat orang lain terpesona. Itu seperti dua ular hitam berbisa yang sangat hidup dan menyeramkan. Wajah Xiao Yan tidak memiliki banyak fluktuasi karena kata-kata dingin Yao Sheng. Dia hanya melirik ke belakang sebelum melemparkan pandangannya ke kursi juri, menunggu pertandingan dimulai. Melihat bahwa Xiao Yan sekali lagi bertindak dengan sikap acuh tak acuh yang dia benci, ekspresi Yao Sheng menjadi lebih gelap dan lebih serius. Kedua belati itu perlahan bersilangan dan dengan lembut saling membelai. Percikan samar membawa kilau dingin yang pekat keluar. Ada cukup banyak siswa di peringkat kuat yang menyadari konflik di menara pemurnian Ki Langit berkobar antara Xiao Yan dan Yao Sheng. Oleh karena itu, mereka semua bersemangat sekarang karena keduanya saling berhadapan. Tatapan mereka beralih ke dua orang yang tegang di arena. Su Qian perlahan berdiri. Tatapannya menyapu dua orang di arena. Sesaat kemudian, tangannya melambai dengan lembut, dan suara samar bergema di tengah tatapan antisipasi semua orang yang hadir. Pertandingan dimulai. Suasana seluruh stadion tiba-tiba meledak pada saat ini. Titik 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 titik. Suara samar Su Qian persis seperti percikan yang menyulut satu tong bubuk mesiu, benar-benar memecahkan suasana tegang yang ditarik belati di arena. Yao Sheng secara alami adalah yang pertama melepaskan serangan di dalam arena. Douqi kehitaman di tubuhnya tiba-tiba meletus, dan tubuhnya berubah menjadi bayangan samar yang melintas ke arah Xiao Yan dengan cara seperti cahaya. Meskipun Yao Sheng sombong, harus dikatakan bahwa orang ini memiliki modal untuk menjadi sombong. Kecepatan ini saja sudah menyebabkan Xiao Yan sedikit terkejut. Puluhan meter pendek tertutup dalam sekejap mata. Dalam waktu yang dibutuhkan semua orang untuk mengambil beberapa napas, bayangan hitam kabur dengan paksa masuk ke dalam jarak dekat dari tubuh Xiao Yan. Segera, semua orang mengucurkan keringat dingin di hati mereka. Dengan melihat senjata Yao Sheng, mereka tahu bahwa dia sangat bagus dalam pertarungan jarak dekat. Meskipun penguasa Xiao Yan memiliki kekuatan yang besar, itu masih membutuhkan ruang untuk ditampilkan. Jika jarak mereka terlalu dekat, lawan akan dengan kuat menyegelnya. Tentu saja, Xiao Yan secara alami bisa berpikir sampai ke titik ini. Oleh karena itu, saat Yao Sheng memasuki radius 3 meter dari tubuhnya, dia akhirnya bergerak. Orang hanya bisa melihat kilatan cahaya perak di bawah kakinya. Selanjutnya,
Tubuhnya mundur beberapa langkah seolah-olah telah berteleportasi. Penguasa berat di tangannya tiba-tiba memotong secara horizontal. Kekuatan yang kuat menyebabkan busur bercahaya melingkar terbentuk di tubuh penguasa. Suara menusuk tajam dari angin kencang melolong tak henti-hentinya. Yao Seng jelas agak terkejut bahwa Xiao Yan mampu menarik jarak di antara mereka dari jarak yang begitu dekat. Dia merasakan angin yang menekan yang datang padanya. Dengan tawa dingin, jari-jari kakinya menekan tanah dan tubuhnya tiba-tiba melayang. Dua belati di tangannya dengan keras menusuk dengan cara seperti kilat. Ding! Kedua belati itu secara tidak sengaja menusuk berat penggaris berat yang berada di bawahnya. Percikan api melesat ke segala arah dan kekuatan yang kuat dengan mudah menekan penggaris yang berat itu. Meskipun belati tidak berspesialisasi dalam serangan langsung dan keras, kekuatan Yao Seng sebenarnya jauh melampaui Xiao Yan. Oleh karena itu, di bawah penguatan Douqi di tubuhnya, belati yang kompak dan gesit mampu menahan penguasa berat yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Ini adalah keuntungan memiliki level yang lebih tinggi. Saat kedua belati itu menekan penggaris yang berat, lengan Yao Seng melengkung. Dia meminjam kekuatan penguasa berat dan berjungkir balik di udara. Segera, kakinya melangkah ke langit, dan tubuhnya seperti elang yang menangkap mangsanya saat menembak ke arah kepala Xiao Yan dengan cara yang seperti kilat. Kedua belati di tangannya membawa angin dingin yang lebat yang menyebabkan kulit seseorang menjadi mati rasa. Xiao Yan mengangkat alisnya saat dia menghadapi variasi serangan ganas tiba-tiba dari Yao Seng ini. Sebuah cahaya melintas di bawah kakinya, dan tubuhnya sekali lagi langsung mundur beberapa langkah. Penggaris berat di tangannya mengayun ke atas dari posisinya yang lebih rendah dengan cara yang biasa saat ia memotong. Yao Seng agak terkejut ketika serangannya gagal. Tubuhnya seperti ikan di air saat di udara. Dengan putaran yang aneh, penguasa yang berat itu bergerak di sepanjang tubuhnya dan terbang dengan sempit. Saat serangan Xiao Yan juga dihindari oleh lawan, dia menarik penggarisnya dan mundur. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Yao Seng yang telah mendarat di tanah, berdiri dengan aman tidak jauh di depannya. Pertukaran antara kedua orang ini tidak berlangsung lama, tetapi itu sangat berbahaya. Selama kesalahan kecil dilakukan oleh salah satu pihak, penggaris atau belati yang berat itu akan menyebabkan pihak lain terluka parah. Sebagian besar orang di stadion tidak dapat melihat tingkat bahaya. Mereka hanya bisa melihat dua sosok manusia dengan cepat terjalin satu sama lain selama pertukaran ini. Kemudian seseorang melompat ke udara dan mendarat di tanah sesaat kemudian. Sekali lagi pertarungan antara kedua belah pihak terbentuk. Tentu saja, berbagai praktisi di panggung tinggi telah dengan jelas menyaksikan pertukaran ini. Mereka tidak bisa menahan tangis, baik, ketika kedua orang itu berpisah. Di dalam arena, Yao Seng dengan lembut menggosok kedua belati di tangannya. Tatapan yang dia gunakan untuk menatap Xiao Yan mendapatkan kesungguhan tambahan. Selama pertukaran seperti kilat sebelumnya, pengalaman tempur yang kaya yang terakhir tidak memungkinkan Yao Seng untuk mendapatkan keuntungan sedikit pun. Saya tidak bisa berakhir imbang. Kalau tidak, Fei Er tidak akan senang. Tatapan Yao Seng berkedip saat sebuah pikiran dengan cepat berputar di sekitar hatinya. Kecepatan dan pengalaman tempur pihak lain tidak kalah dengan milikku. Saat ini, kentunganku adalah kekuatanku yang sebenarnya lebih kuat darinya. Kalau begitu, aku harus menggunakan levelku untuk menekannya. Saat pikiran ini jatuh, tubuh Yao Seng sedikit gemetar. Segera, Douqi berwarna hitam, yang mengandung bau amis, tiba-tiba meletus dari tubuhnya dan berputar di sekitar tubuhnya. Douqi berwarna hitam ini sangat aneh. Sepintas, itu agak kental di alam. Jejak air berwarna hitam samar keluar darinya dan mendarat di tanah, membentuk noda air kecil. Setelah gelombang Douqi Yao Seng, aura yang menekan segera terbentuk dan menutupi setengah arena. Di bawah tekanan semacam ini, orang-orang yang levelnya lebih rendah darinya akan memiliki kecepatan dan pemulihan Douqi sedikit berkurang. Ini adalah taktik yang umum digunakan ketika orang dengan level yang lebih tinggi menghadapi orang yang levelnya lebih rendah. Tentu saja, penindasan Douqi semacam ini secara alami tidak berdampak banyak pada Xiao Yan. Douqi-nya yang telah berubah. Setelah menelan, api surgawi, mampu sepenuhnya melindungi dari penindasan semacam itu. Layar Douqi berwarna hijau perlahan menyebar dari tubuh Xiao Yan. Tekanan yang terbentuk dari Douqi ini juga melonjak, menempati sudut kecil arena. Tempat-tempat lain benar-benar ditempati oleh Douqi Yao Seng yang sangat sombong. Xiao Yan benar-benar dirugikan dalam konfrontasi Douqi.
Ini adalah celah yang merupakan hasil dari kekuatan sejati seseorang. Meskipun kemampuan bertarung Xiao Yan tidak lemah, kemampuan bertarung seseorang tidak banyak berguna dalam konfrontasi semacam ini. Tidak peduli seberapa kuat kamu, ini adalah celah di level kami. Yao Seng tidak bisa menahan tawa bangga saat dia menatap Xiao Yan, yang telah ditekan dalam pertukaran Douqi ini sampai dia tidak bisa melawan. Xiao Yan melirik samar pada Yao Seng yang bangga. Kedua tangannya perlahan membentuk segel aneh. Sesaat kemudian, dia dengan lembut menangis di dalam hatinya, Skyfire 3 perubahan misterius, perubahan teratai hijau. Saat teriakan itu jatuh, nyala api berwarna hijau tiba-tiba meletus dari tubuh Xiao Yan, memandikannya dengan api. Sesaat kemudian, api menyusut ke tubuh Xiao Yan dengan cara yang seperti kilat. Namun, saat nyala api kembali ke tubuhnya, Douqi Xiao Yan langsung melonjak. Rambut hitamnya bergerak secara otomatis meskipun tidak ada angin. Karena lonjakan Douqi di tubuhnya, auranya juga melonjak. Dalam sekejap, auranya dan aura Yao Seng akhirnya menempati bagian terpisah dari arena. Gerakan yang tidak ortodoks. Ekspresi Yao Seng sedikit berubah saat Xiao Yan kembali melawan auranya yang menekan. Mulutnya, bagaimanapun, memberikan senyum menghina yang dingin. Apapun yang bisa mengalahkanmu adalah ortodoks. Xiao Yan juga memberikan senyum dingin. Setelah menampilkan Skyfire 3 Mysterious Cheng, tingkat kekuatan Douqi-nya juga tidak jauh lebih lemah dari Yao Seng. Saat ini, dia tidak perlu lagi khawatir tentang serangan dengan kekuatan penuhnya yang mudah dipatahkan oleh belati pihak lain. Yao Seng, kamu tidak bisa kalah dari creep ini, dia. Dari platform tinggi, wajah cantik Liu Fei segera menjadi cemas saat dia menatap Xiao Yan, yang auranya tiba-tiba melonjak. Dia tidak peduli tentang hal lain saat dia melompat berdiri dan berteriak keras. Namun, sebelum si cacat terakhir diteriakkan olehnya, dia merasakan tatapan seperti gunung yang sedingin es melesat ke arahnya dari sisi yang berlawanan. Tatapannya dengan cepat melihat ke atas. Itu sebenarnya wanita muda berpakaian hijau bernama Sun Er. Awalnya, mengingat karakter Liu Fei, dia pasti akan mengabaikannya. Namun, ketika dia melihat nyala api berwarna emas yang berkedip-kedip di pupil yang dingin itu, rasa dingin muncul di dalam hatinya. Cacat di mulutnya juga ditelan olehnya. Tatapan dingin dari sisi lain perlahan menarik diri setelah melihat bahwa kata-kata menghina Liu Fei belum diteriakkan. Huff, apa yang bisa dibanggakan? Lihat saja bagaimana aku akan mempermalukannya begitu sampah itu dikalahkan oleh tangan Yao Seng. Dengan sepupuku yang lebih tua melindungiku, aku tidak takut padamu, pelacur kecil. Liu Fei berbicara dengan kejam. Ekspresinya hijau saat dia duduk kembali di kursinya setelah ketakutan oleh tatapan dari pihak lain sampai dia harus menelan kata-katanya. Mendengar suara Liu Fei dari platform tinggi, tatapan yang digunakan Yao Seng untuk menatap Xiao Yan menjadi jauh lebih gelap dan lebih dingin. Jari-jari kakinya bergerak sedikit, dan cahaya hitam menggumpal di bawah kakinya tanpa meninggalkan jejak. Segera, jari-jari kakinya tiba-tiba menekan tanah saat tubuhnya mengeluarkan suara, su, dan langsung mendekati Xiao Yan. Ci, Yao Seng tidak ragu sedikit pun begitu dia memasuki jangkauan serangan. Lengannya bergetar cepat, saat dua belati yang seperti dua ular berbisa menarik banyak bayangan saat mereka dengan keras menusuk ke seluruh tubuh Xiao Yan. Dentang, dentang, dentang. Cahaya perak di bawah kaki Xiao Yan berkedip saat dia meminjam kemisteriusan dari gerakan 3000 petir. Kakinya lincah bergerak dalam area kecil saat penggaris berat di tangannya menjadi seperti perisai, melindungi seluruh tubuhnya di belakangnya. Belati yang tak terhitung jumlahnya yang datang menusuk secara eksplosif itu tak henti-hentinya bertabrakan dengan penguasa yang berat itu. Banyak suara dentang yang jelas seperti nada yang tidak biasa terdengar. Xiao Yan memegang penguasa berat itu erat-erat di tangannya. Pembuluh darah hijau di lengannya berdenyut. Belati itu mungkin tampak ringan dan berguna, tetapi itu seperti batu besar yang hancur saat mendarat di penggaris yang berat. Menambahkan serangan yang sangat intensif itu, tangan Xiao Yan menjadi sedikit mati rasa bahkan dengan kekuatannya yang meningkat. Untungnya, serangan intensif seperti itu juga sangat menguras kekuatan Yao Seng. Serangan seperti badai liar ini berlanjut selama 5 menit sebelum perlahan-lahan melambat. Sesaat kemudian, bayangan belati itu tiba-tiba menghilang. Tekanan pada penggaris berat juga sedikit berkurang. Xiao Yan dengan kasar menahan penggaris secara horizontal saat dia mundur beberapa langkah.
Dadanya naik turun saat dia menatap Yao Seng yang berulang kali terengah-engah di sisi yang berlawanan. Dia sekali lagi menundukkan kepalanya dan melirik penguasa Suan berat. Bahkan kepalanya terasa sedikit mati rasa saat dia melihat bintik-bintik putih kecil yang padat. Serangan semacam ini benar-benar terlalu padat dan intens. Jika dia tidak meminjam tubuh lebar penguasa Suan berat, kemungkinan dia hanya bisa memilih untuk menghindari serangan seperti itu. Orang ini benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas. Tatapannya melirik Yao Seng di sisi yang berlawanan. Setelah konfrontasi ini, dia memang memiliki sedikit pemahaman tentang taktik yang terakhir. Yao Seng, gunakan kekuatan penuhmu. Jangan main-main dengan dia. Yao Seng mengernyitkan alisnya sedikit ketika dia mendengar suara desakan seorang wanita sekali lagi terdengar dari platform tinggi. Dia segera menghela nafas tak berdaya. Tatapannya gelap dan serius saat dia menatap Xiao Yan. Saat lengannya membentuk segel, orang bisa melihat douki berwarna hitam pekat melonjak keluar dari tubuhnya sebelum membungkusnya. Douki berwarna hitam menyebar berulang kali. Akhirnya, itu seperti kluster douki besar yang mulai menyusut dan berkembang secara berirama. Sepertinya sedang menyeduh sesuatu. Kewaspadaan muncul di dalam hati Xiao Yan saat dia mengamati tindakan aneh Yao Seng ini. Douki di tubuhnya speed up dan siap untuk dilepaskan. Dunia air hitam. Tangisan pelan tiba-tiba terpancar dari dalam douki yang berwarna hitam. Segera, klaster douki berwarna hitam itu tiba-tiba berputar dengan cepat. Suara menderu bergema di seluruh arena. Saat rotasi terjadi, Xiao Yan tercengang menyadari bahwa cairan berwarna hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari dalamnya. Saat diputar, pada dasarnya menutupi seluruh arena di dalamnya. Karena Xiao Yan tidak yakin apa sebenarnya benda ini, dia tidak berani membiarkannya menyentuh tubuhnya. Oleh karena itu, tubuhnya dengan cepat menarik diri dan menghindari cairan hitam yang melesat. Penghindaran itu berlanjut sesaat sebelum tubuh Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Dia buru-buru menundukkan kepalanya hanya untuk menemukan bahwa kedua kakinya tanpa sadar melangkah ke genangan air hitam. Xiao Yan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menarik kakinya. Dia tercengang menyadari bahwa air hitam itu sebenarnya mengandung daya isap yang cukup kuat. Selain itu, air hitam ini juga memiliki sifat korosif yang sangat kuat. Hanya dalam sekejap mata, lapisan sepatu Xiao Yan sudah berkarat. Jika bukan karena reaksi cepatnya untuk mengarahkan douki dan membungkusnya di sekitar kakinya, kemungkinan sepatunya akan langsung terkorosi. Seluruh arena adalah domainku. Bagaimana Anda bisa mendarat di kaki Anda? Anda telah kalah dalam pertandingan ini. Tawa dingin tiba-tiba terdengar. Mata Xiao Yan sedikit menyusut, hanya untuk melihat air hitam memercik secara eksplosif di depannya. Tubuh Yao Seng melesat keluar dari tempat itu dengan cara yang aneh. Belati tajam di tangannya dengan keras menusuk ke arah lengan Xiao Yan. Mereka yang berada di platform tinggi segera berseru satu demi satu sambil menatap Xiao Yan, yang tidak bisa bergerak karena terjebak di genangan air hitam. Dia hanya bisa menerima serangan Yao Seng secara langsung. Kebanggaan di sudut mulut Yao Seng menjadi semakin kaya setelah mendengar seruan dari platform tinggi. Kecepatan belati di tangannya tiba-tiba dipercepat. Namun, tepat saat dia hendak menyerang targetnya, angin liar tiba-tiba bertiup ke arahnya. Titik di mana belatinya mendarat kosong. Tubuh Yao Seng dengan cepat menurunkan dirinya saat serangannya meleset. Dia membuat beberapa tikungan aneh saat meringkuk di dekat air, dan tubuhnya dengan cepat mundur lebih dari 10 meter. Baru pada saat ini dia mengangkat pandangannya dan tertegun menyadari bahwa sosok Xiao Yan tidak ada di arena. Di mana dia? Galeri tampilan juga tidak pasti karena banyak tatapan melihat ke segala arah. Wajah Yao Seng gelap dan serius. Tatapannya sedikit diturunkan, hanya untuk tiba-tiba melihat gambar terbalik di dalam gugusan air hitam. Tubuhnya langsung menegang saat dia segera mengangkat kepalanya dengan gerakan tiba-tiba. Yang dia lihat hanyalah seorang pria muda berjubah hitam yang tergantung di udara. Di belakangnya ada sepasang sayap ungu hitam besar. Sayap-sayap itu mengepak perlahan. Dia tampak seperti dewa. Saat Yao Seng mengangkat kepalanya, semua orang di galeri tontonan juga mengangkat pandangan mereka pada saat yang bersamaan. Mereka tercengang ketika melihat sepasang sayap di belakang Xiao Yan. Douki berubah menjadi sayap. Selain galeri tontonan, mereka yang berada di panggung tinggi dan bahkan di kursi juri mengeluarkan suara menghirup udara dingin satu demi satu. Tatapan semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Bab 567, Mengatasi,
Dunia Air Hitam. Diterjemahkan oleh Aaron. Diedit oleh Comfortable. Seluruh stadion terdiam saat pemuda berjubah hitam itu mengepakkan sayapnya, tergantung di udara. Wajah Sukian di kursi juri juga agak tercengang. Namun, matanya secara alami jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang lain. Ini karena ketika tatapannya sekali lagi menyapu sayap di punggung Xiaoyan, tatapannya yang terkejut berangsur-angsur berubah menjadi pemahaman yang tiba-tiba. Ini sebenarnya adalah teknik Flying Dou. Hei, sungguh tidak terduga bahwa anak kecil ini bahkan bisa mendapatkan teknik Dou yang sangat langka. Seperti yang ditunjukkan Sukian, tetua lainnya juga tiba-tiba mengerti. Orang biasa mungkin tidak banyak mendengar tentang teknik Flying Dou. Namun, dengan pengalaman mereka telah mendengar sedikit tentang teknik Dou yang sangat langka. Untungnya, aku hampir berpikir sejenak bahwa anak kecil ini telah maju ke kelas Dou Wang. Beberapa sesepuh diam-diam menyeka keringat dingin di dahi mereka. Mereka telah berusaha sekuat tenaga untuk berlatih mati-matian selama beberapa dekade untuk mencapai kekuatan mereka saat ini. Jika pemuda di bawah ini, yang belum genap 20 tahun, telah mencapai langkah ini, mereka akan benar-benar merasakan kesedihan dan kemarahan. Selain itu, hal yang paling menakutkan adalah bahwa orang ini juga seorang alkemis tingkat 5. Suasana hening di arena berlanjut untuk jangka waktu tertentu. Akhirnya, secara bertahap sekali lagi menjadi aktif. Ada juga beberapa orang di platform tinggi yang telah mengenali asal-usul sayap di punggung Xiao Yan dan menghela nafas lega karena hal ini. Segera ada rasa iri di dalam arena. Teknik Flying Dou mungkin tidak sebanding dengan sepasang sayap Douki yang sebenarnya, tetapi itu masih memungkinkan seseorang untuk terbang di langit. Ini adalah target yang dikejar banyak orang. Apalagi saat kelas Dou Wang begitu jauh. Seseorang tidak tahu kapan itu akan terjadi sebelum seseorang dapat berlatih sampai level itu. Ini sebenarnya adalah teknik Flying Dou. Wajah kusam Yao Seng di dalam arena juga berangsur-angsur pulih. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa aura Xiaoyan belum naik ke kelas Dou Wang. Ketika dia dengan hati-hati mempelajari bentuk sayap ungu hitam, hatinya tiba-tiba mengerti. Tubuhnya yang tegang juga rileks perlahan. Yao Seng tidak akan terlalu takut padanya selama pihak lain belum benar-benar mencapai kelas Dou Wang, bahkan jika lawannya memiliki keuntungan terbang. Kaki Yao Seng berdiri di air hitam aneh yang menutupi seluruh arena. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan di langit sebelum berbicara dengan senyum dingin. Saya tidak percaya bahwa Anda dapat terus tinggal di langit. Menurut pengetahuanku, terus-menerus menampilkan teknik Flying Dou menghabiskan cukup banyak Douki, kan? Tangan Xiaoyan dengan erat memegang penguasa berat di langit. Tatapannya melirik arena di bawah saat dia sedikit mengernyit. Itu seperti yang dikatakan Yao Seng. Pada saat ini, seluruh arena telah sepenuhnya berubah menjadi domain Yao Seng. Saat dia mendarat di tanah, dia akan terjebak di air hitam yang aneh itu. Xiaoyan mungkin bisa mengisolasi sifat korosif itu, tapi kekuatan hisapnya akan menghambat kecepatannya sampai batas tertentu. Saat menghadapi lawan yang berspesialisasi dalam kecepatan cepat, seperti Yao Seng, sedikit pengurangan kecepatan dapat menyebabkan seseorang tertekan ke posisi yang kurang menguntungkan. Yao Seng memegang sepasang belati hitam pekat dengan erat. Dia tersenyum dingin saat melihat Xiaoyan yang digantung di udara. Dia tidak menggerakkan tubuhnya sedikit pun. Karena Xiaoyan memiliki keuntungan berada di langit, jangkauan serangan Yao Seng tidak dapat menjangkaunya. Jika dia dengan paksa melompat ke udara dan menyerang, maka dia akan menjadi papan target pihak lain. Oleh karena itu, tetap diam selama momen seperti ini adalah pilihan terbaik. Ini memang cukup merepotkan. Xiaoyan perlahan mengepakkan sayap di punggungnya saat tubuhnya turun drastis. Douki berwarna hijau membentuk film energi samar di permukaan tubuhnya. Penguasa berat hitam gelap juga sepenuhnya ditutupi oleh Douki. Tatapannya menatap tajam ke arah Yao Seng di arena sementara cahaya perak samar tiba-tiba terbentuk di bawah kakinya. Sesaat kemudian, sayap di punggungnya mengepak, meminjam kekuatan angin. Gerakan 3000 petir, dilepaskan hingga batasnya. Itu sampai pada titik di mana selain beberapa orang-orang yang tersisa hanya bisa melihat tubuh Xiao Yan gemetar sebelum meninggalkan bayangan yang sebagian terlihat di langit. Lonjakan tiba-tiba dalam kecepatan Xiaoyan menyebabkan ekspresi Yao Seng sedikit berubah. Sebelum Xiaoyan tiba secara pribadi, kekuatan dari kecepatannya telah menyerang, menyebabkan air hitam di tanah terbang. Bayangan hitam samar tiba-tiba muncul di mata Yao Seng.
Kakinya bergerak sedikit dan tubuhnya tampak seperti seluncur es saat dia berteleportasi di atas air hitam. Saat tubuhnya bergerak, penggaris berat yang berisi suara angin menderu yang tajam juga terletak di dekatnya saat itu meluncur deras sambil membawa gelombang rasa sakit yang berapi-api. Ketika tebasan penguasa berat meleset, arah kekuatannya berubah hampir seketika, dengan paksa menghentikan gerakan meretas ke bawah. Penggaris di pelintir dan gerakan meretas berubah menjadi gerakan menyapu yang memotong ke arah pinggang Yao Seng. Tingkat respons yang digunakan Xiao Yan untuk mengubah serangannya jauh melebihi harapan Yao Seng. Oleh karena itu, ketika penguasa berat mengubah arah, seluruh tubuh Yao Seng dipenuhi keringat dingin. Pada saat kritis ini, kakinya di air hitam tampaknya telah tergelincir tanpa berpikir, menyebabkan tubuhnya jatuh ke belakang. Saat dia sangat jatuh di atas air, dia dengan cerdik menghindari penguasa yang berat itu. Saat tubuh Yao Seng mendarat di air hitam, dia tidak hanya tidak menerima sedikit pun perlawanan, tetapi dia juga berakhir seperti ikan di dalam air. Tubuhnya tergeletak di air dan berkelebat dengan cara yang aneh. Segera, dia muncul di bawah Xiao Yan yang berjarak kurang dari 2 meter dari tanah. Kedua lengannya bergetar dan belati hitam pekat itu seperti ular berbisa, membawa angin dingin yang lebat saat menusuk dada Xiao Yan. Bang! Saat belati hendak mencapai tubuh Xiao Yan, angin tak terlihat yang kuat tiba-tiba menekan. Saat dihalangi oleh angin ini, serangan Yao Seng berhenti sejenak. Di sisi lain, Xiao Yan meminjam kekuatan pendorong ini dan sekali lagi melompat ke udara, melarikan diri dari jangkauan serangan Yao Seng. Yao Seng tanpa sadar menggerakkan sudut mulutnya. Dia mengeluarkan suara mengejek setelah dia akhirnya kehilangan kesempatan untuk menyerang, yang sulit didapat. Selama pertarungan yang terjadi dalam sepersekian detik, baik Xiao Yan dan Yao Seng sekali lagi menyelesaikan satu putaran pertemuan berbahaya. Kedua belah pihak masing-masing memiliki sepasang sayap dan kelincahan yang besar di atas air hitam dan mereka memiliki pemahaman perkiraan kecepatan masing-masing. Mata semua orang di luar arena terbakar dengan semangat karena pertarungan yang seru ini. Orang ini tampaknya tidak terpengaruh oleh kekuatan hisap air hitam. Sebaliknya, dia bahkan lebih lincah, seperti ikan yang masuk ke air. Xiao Yan dengan lembut bergumam sambil merajut alisnya dan memperhatikan Yao Seng, yang terletak dekat dengan air hitam. Kelincahan aneh yang Yao Seng tunjukkan di air hitam sebelumnya telah melebihi harapannya. Jika dia tidak menunjukkan telapak api, pada saat penting terakhir untuk mengejutkan udara dan melepaskan angin untuk memperlambat serangan lawan, kemungkinan dia akan menerima beberapa luka dalam pertukaran ini untuk menguji satu sama lain. Sepertinya aku harus berurusan dengan air hitam ini. Kalau tidak, kekuatan serangan orang ini melonjak lebih dari 20% saat berada di sana. Sebuah pikiran dengan cepat berputar di dalam hati Xiao Yan saat matanya berkedip, tidak peduli betapa anehnya air hitam ini, pada akhirnya memiliki sifat air. Selama itu adalah air, saya tidak takut saya tidak akan bisa menguapkan semuanya. Xiao Yan tidak memiliki keraguan sedikit pun saat pikiran ini melintas di hatinya. 10 jarinya menjentikkan dengan lembut dan benang api berwarna hijau yang sangat kecil segera keluar dari ujung jarinya. Setelah munculnya api ini, suhu arena melonjak pesat. Yao Seng mengamati 10 ditambah gumpalan api berwarna hijau yang tersebar di langit dari dalam arena. Ekspresinya sedikit berubah. Hal ini terutama terjadi ketika tatapannya menyapu senyum dingin di sudut mulut Xiao Yan. Hatinya sedikit tenggelam setelah itu. Pergi. Xiao Yan menjentikkan jarinya sambil melayang di udara. Segera, 10 gumpalan api kecil ditembak jatuh. Tubuh Yao Seng berputar dan dengan cepat menghindar ketika dia merasakan nyala api berwarna hijau terbang. Namun, api ini tidak diarahkan ke Yao Seng. Sebaliknya, mereka berlama-lama sekitar setengah kaki di atas arena, dengan cepat bolak-balik. Interaksi jarak dekat seperti itu menyebabkan air hitam, yang tersebar di tanah, dengan cepat mengering dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Air tidak bisa menahan suhu menakutkan dari Green Lotus Core Flame. Cukup banyak orang di platform tinggi berseru pelan saat mereka melihat air hitam yang semakin berkurang. Tidak disangka Xiao Yan akan menggunakan metode semacam ini untuk menahan dunia air hitam, Yao Seng. Meskipun metode semacam ini tidak dapat dianggap langka, itu sangat efektif. Tidak ada kekurangan orang di antara mereka yang telah bertukar pukulan dengan Yao Seng sebelumnya. Namun, tanpa teknik Flying Dou, mereka tidak dapat terbang ke langit dan menghindar saat berhadapan dengan dunia air hitam yang sangat merepotkan ini.
Oleh karena itu, mereka hanya bisa dengan paksa menahan gaya isap dan kekuatan korosif. Namun, dengan bertarung sambil terganggu, hanya masalah waktu sebelum Yao Sheng menggunakan kecepatannya untuk menjatuhkannya kecuali jika kekuatan lawan Yao Sheng jauh melampaui Yao Sheng. Taktik Xiao Yan benar-benar membuat mata seseorang menjadi pusing. Kemungkinan Yao Sheng, yang telah kehilangan efek dunia air hitam, akan ditekan oleh Xiao Yan dalam hal kecepatan. Lin Xiuya tidak bisa menahan tawa saat dia melihat air hitam di arena yang telah berkurang setengahnya. Dia adalah satu-satunya yang bisa menggunakan teknik ini. Dunia air hitam, itu adalah pembekuan Douqi Yao Sheng dan beberapa cairan beracun khusus. Nyala api biasa akan kesulitan menghadapinya. Han Yue sedikit mengangguk saat dia berbicara. Api itu memang sangat merepotkan. Tatapan Lin Xiuya melirik gumpalan api berwarna hijau seperti ular api yang secara acak berlarian. Sebuah kesungguhan melintas di matanya. Liu Qing mengerutkan kening saat dia melihat air hitam yang berkurang dengan cepat di dalam arena dari sisi lain platform tinggi. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, Yao Sheng dalam masalah. Kecemasan segera melintas di wajah cantik Liu Fei di samping ketika dia mendengar ini. Dia hendak berdiri dan berteriak ketika ekspresi Liu Qing tenggelam. Dia berteriak dengan suara rendah, duduklah. Menurutmu bagaimana penampilanmu dengan berteriak saat menonton pertandingan? Liu Fei hanya bisa kembali ke tempat duduknya dengan penuh keluhan saat dia dimarahi oleh Liu Qing. Dia menggunakan tatapan ganasnya untuk menatap Xiao Yan yang tergantung di udara sementara dia menggumamkan kutukan, yang dia lakukan hanyalah mengandalkan teknik Flying Dou. Apa yang bisa dibanggakan? Selama mampu mengalahkan lawannya, itu tidak bisa dianggap tipuan. Pertandingan di mana seseorang menetapkan segala macam aturan tidak lain adalah perdebatan antara anak-anak. Dalam pertandingan hidup dan mati yang nyata, orang mati tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan perselisihan. Liu Qing menjawab dengan lemah. Tatapannya yang melirik ke arena tiba-tiba mengeras saat dia menghela nafas. Dunia air hitam, Yao Sheng dapat dianggap telah bertemu musuh bebuyutannya. Saat kata-kata Liu Qing terdengar, kelompok terakhir air hitam di arena berubah menjadi ketiadaan di bawah api yang berputar-putar dan ekspresi hijau marah Yao Sheng. Xiao Yan memberi isyarat dengan tangannya di langit. 10 plus gumpalan api berwarna hijau, yang telah menjadi jauh lebih kecil, ditarik kembali ke tubuhnya. Dia samar-samar menatap wajah hijau Yao Sheng yang marah sebelum mengepakkan sepasang sayap di punggungnya. Penguasa berat di tangannya sekali lagi dibungkus oleh Douqi yang kuat. Selanjutnya, saya ingin melihat taktik apa yang tersisa. Bab 568, menang. Wajah Yao Sheng berubah menjadi hijau marah saat dia menatap Xiao Yan di langit yang memiliki senyum mengejek tergantung di sudut bibirnya. Tangannya mengencangkan cengkeraman mereka pada belati saat dia berkata dengan dingin, bahkan tanpa Blackwater World, kamu akan dikalahkan cepat atau lambat. Saya tidak percaya bahwa teknik rahasia Anda untuk meningkatkan kekuatan Anda dapat bertahan lama. Petik 2. Itu cukup untuk menghabisimu. Xiao Yan tertawa pelan. Lengannya bergetar sedikit saat Douqi berwarna hijau yang kuat membawa benang api berwarna hijau, yang sulit ditemukan, melompat dan naik ke penggaris yang berat. Tatapannya menatap tajam ke arah Yao Sheng di bawah, yang seluruh tubuhnya tegang. Sesaat kemudian, Xiao Yan tiba-tiba mengepakkan sayapnya, hanya untuk mendengar sedikit suara, sua. Segera, bayangan hitam samar-samar muncul di belakang kepala Yao Sheng. Penguasa berat di tangannya membawa kekuatan liar dan kekerasan saat itu dengan kejam diretas ke bawah. Angin ganas itu tampaknya berniat merobek udara di depannya. Yao Sheng merasakan sesuatu saat angin dari punggungnya terdengar. Kakinya menginjak tanah dengan keras, dan uap air hitam tiba-tiba melonjak keluar dari bawah kakinya. Akhirnya, itu bertabrakan dengan penguasa berat itu. Engah. Saat keduanya bersentuhan, penguasa berat memanaskan air hitam pekat hingga berubah menjadi kabut yang agak kehitaman dengan cara yang sangat mudah. Namun, ketika jatuh, ruang di depannya kosong. Setelah meminjam penghalang instan dari uap air sebelumnya, Yao Sheng sudah menggunakan kelincahannya untuk mundur beberapa meter. Serangan oleh penguasa berat Xiao Yan baru saja jatuh ketika Yao Sheng yang gelap dan kejam sekali lagi menerkam dengan cara seperti kilat. Sepasang belati hitam gelapnya dengan cepat berputar di antara 10 jarinya. Mereka seperti dua ular berbisa, mudah mematikan dan dipenuhi dengan kilau dingin yang pekat. Xiao Yan mengangkat alisnya saat melihat bahwa Yao Sheng datang menyerang secara langsung.
Douki di tubuhnya seperti sungai berderap yang mengalir deras tanpa henti di dalam jalur ki-nya. Itu memenuhi berbagai bagian tubuhnya dengan jumlah yang sangat besar dan membuatnya memiliki kekuatan. Kedua tangannya memegang penggaris yang berat dengan erat saat tangisan rendah terdengar dari tenggorokannya. Segera, penguasa berat sekali lagi dengan kejam menusuk ke depan. Saat angin kencang, ia menarik semua udara di area di mana penguasa berat itu lewat. Suara ledakan gas rendah dan dalam berulang kali bergema, menusuk gendang telinga seseorang. Di bawah serangan ini, jarak antara mereka berdua pada dasarnya tertutup dalam sekejap mata. Namun, saat dua belati Yao Seng melakukan kontak dengan penguasa berat, tubuh mereka terpelintir dengan aneh. Tubuh mereka menggunakan posisi yang unik saat mereka berada di dekat permukaan penggaris berat dan berputar beberapa kali sebelum mereka tiba-tiba muncul di tempat Xiao Yan memegang penggaris berat. Dengan senyum gelap dan dingin, belati tajam di tangannya meluncur begitu saja ke tempat tangan Xiao Yan berada. Beberapa seruan terdengar di stadion saat semua orang menatap Xiao Yan. Yao Seng tiba-tiba mengganggu jalannya untuk mendekatinya. Di bawah jarak sedekat itu, kekuatan penguasa berat pada dasarnya sepenuhnya diblokir oleh pihak lain. Menurut situasi normal, Xiao Yan kemungkinan akan ditekan oleh Yao Seng sampai dia berakhir kalah setelah ini. Terlebih lagi, jika Xiao Yan ceroboh, belati seperti ular yang licik, ganas, dan berbisa itu bahkan akan meninggalkan luka yang cukup dalam di tubuh Xiao Yan. Hanya ada beberapa orang yang menyatukan alis mereka sementara seluruh stadion berseru. Dengan pengalaman dan kecepatan bertarung Xiao Yan, bagaimana? Dia bisa membiarkan pihak lain memasuki titik buta serangannya sendiri dengan mudah. Wajah Liu Fei begitu bersemangat sehingga wajahnya agak memerah saat dia melihat Xiao Yan menghadapi situasi berbahaya. Dia hampir mengeluarkan sorakan. Namun, mata Liu Qing, yang duduk di sampingnya, menatap tajam ke wajah Xiao Yan. Tidak ada sedikit pun kepanikan di sana. Sebaliknya, itu samar-samar mengandung senyum dingin. Hatinya segera tenggelam sedikit. Di bawah tatapan terfokus yang tak terhitung jumlahnya di arena, dua belati Yao Seng mendekati tangan Xiao Yan. Angin kencang dan dingin pada mereka menyebabkan pori-pori di tangan Xiao Yan terbuka. Saat belati mendekati tangan Xiao Yan, kegembiraan di sudut mulut Yao Seng meluas. Sama seperti belati yang sangat dekat dengan Xiao Yan, yang terakhir akhirnya bergerak. Dia tidak mengadopsi serangan balik yang mengejutkan, tetapi malah mengambil inisiatif untuk melepaskan penguasa berat di tangannya. Penguasa yang berat itu terbang di udara dan mendarat dengan keras di tanah. Suara jernih menyebabkan beberapa orang menghela nafas. Mungkinkah pertarungan masih berlanjut setelah dia kehilangan senjatanya? Tentu saja, ada cukup banyak orang yang mengadopsi pemikiran lain. Pada saat ini, mereka tiba-tiba teringat adegan pertarungan Xiao Yan dengan Bai Seng di arena pertarungan. Pada saat itu, kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan setelah kehilangan senjatanya bahkan lebih liar dan lebih ganas dari sebelumnya. Tindakan Xiao Yan meninggalkan senjatanya menyebabkan kegembiraan liar melonjak ke wajah Yao Seng. Momen ini tidak memungkinkannya untuk ragu lagi. Belati di tangannya tiba-tiba ditutupi oleh douki berwarna hitam. Saat benang douki melekat pada mereka, bau aneh ikan tiba-tiba memenuhi arena. Duri terendam imajiner. Tangisan gelap yang mengandung rasa dingin yang pekat dikeluarkan saat sepasang belati dengan cepat bergetar dengan cara yang aneh. Benang udara hitam menutupi mereka saat belati bergetar. Udara hitam tampak seperti ular berbisa yang memiliki roh saat melesat ke segala arah. Pada saat ini, setiap utas udara hitam memiliki kekuatan untuk menembus batu besar. Xiao Yan dengan jelas mengerti di dalam hatinya bahwa uap hitam yang terbang dari segala arah ini tidak hanya memiliki kekuatan yang mengejutkan, mereka juga mengandung racun yang mematikan. Saat ia melihat mereka, tangan Xiao Yan dengan cepat membentuk beberapa segel di depannya. Dia segera mengeluarkan teriakan lembut dan gumpalan api berwarna hijau dengan cepat melonjak keluar dari roh penerimaan di dalam pusaran. Saat api di dalam tubuhnya melonjak keluar, bagian luar tubuh Xiao Yan sekali lagi terbungkus oleh api. Selain itu, saat nyala api berkedip, ia menggumpal menjadi baju besi api dalam sekejap mata dengan kecepatan seperti kilat. Cih! Cih! Saat benang hitam yang tak terhitung jumlahnya mengetuk baju besi itu, sepertinya es bertemu dengan minyak mendidih saat suara, Ci, berulang kali dipancarkan. Kekuatan yang cukup untuk menembus batu besar hanya menyebabkan armor api menjadi sedikit penyok. Saat benang hitam melonjak eksplosif, dua cahaya dingin yang pekat menyala. Dengan momentum secepat kilat,
mereka segera menusuk dengan keras ke arah armor api. Segera, dua suara logam jernih bergema dari dalam arena. Dua belati hitam gelap itu sangat besar. Meskipun baju besi api hijau itu sangat kuat, itu masih ditembus oleh kedalaman setengah jari. Meskipun ditembus, ini adalah batas belati. Suhu yang sangat panas pada armor api langsung menyebabkan belati hitam gelap menjadi merah menyala. Yao Seng memegang belati erat-erat dengan tangannya saat belati mengeluarkan suara, cici, dan uap putih keluar darinya. Situasi seperti itu mengejutkannya sampai pada titik di mana dia buru-buru menggerakkan Ki-nya dan membungkusnya di tangannya. Meskipun demikian, dia masih merasakan rasa sakit yang membakar yang secara bertahap menjadi lebih kuat. Yao Seng dengan keras mendorong belati, tetapi mereka tidak bergerak sedikit pun. Tak berdaya, dia hanya bisa dengan cepat melepaskan tangannya. Saat dia mundur, tatapannya menatap tajam ke arah Xiao Yan, yang seluruh tubuhnya terbungkus dalam armor api. Pada saat ini, dia tampak samar-samar melihat tatapan mengejek melintas dari bawah helm. Api hijau Douki tiba-tiba melonjak, dan api helm yang menutupi kepala Xiao Yan langsung menghilang. Wajah Xiao Yan terungkap dengan hilangnya helm itu. Pada saat ini, mulutnya muncul seperti katak yang berdetak dalam gerakan berirama yang besar. Tangannya dengan cepat membentuk segel. Ini buruk. Hati Yao Seng, yang sedang terbang mundur, tiba-tiba tenggelam saat melihat gerakan Xiao Yan. Namun, saat pikiran ini melintas di hatinya, segel di tangan Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Mulutnya berdegup kencang sebelum tiba-tiba terbuka. Segera, raungan harimau yang sangat jelas yang mengguncang gendang telinga seseorang tiba-tiba terdengar eksplosif di dalam arena. Auman penghancur emas singa harimau. Suara raungan harimau keluar dari mulut Xiao Yan. Gelombang suara seperti zat melingkar menyebar seperti kilat seperti riak. Seketika, itu menyusul Yao Seng. Kepala yang terakhir segera menjadi pusing. Perutnya terasa mual saat seteguk darah segar melonjak ke tenggorokannya sebelum akhirnya keluar dari sudut mulutnya. Di bawah serangan sonik yang tiba-tiba ini, Yao Seng akhirnya menderita trauma serius. Selain itu, pusing yang fatal juga muncul. Dalam pertukaran semacam ini, kegugupan seperti itu pasti akan menentukan pemenangnya. Mengingat karakter Xiao Yan, dia pasti tidak akan menyerah pada rasa pusing yang sengaja dibuat ini. Oleh karena itu, saat pikiran Yao Seng digantikan oleh rasa pusing, tubuh Xiao Yan akhirnya bergerak. Cahaya perak di bawah kakinya berkedip dan raungan petir samar terdengar. Segera, tatapan semua orang kabur saat tubuh Xiao Yan langsung muncul di depan Yao Seng dengan cara seperti hantu. Hati semua orang tiba-tiba terangkat ketika mereka melihat adegan ini. Mereka tahu bahwa pemenang akan diputuskan pada saat ini. Pusing dalam pikiran Yao Seng hanya berlangsung selama beberapa napas. Namun, ketika pikirannya secara bertahap pulih kesadarannya, bayangan hitam sudah muncul di depannya. Saat kejutan muncul di hatinya, angin yang sangat kuat, yang membawa ledakan sonik rendah, terdengar di seluruh arena. Ledakan oktan. Yao Seng sudah kehilangan kesempatan untuk menghindar karena jarak yang begitu dekat. Wajahnya tertutup oleh keterkejutan dan keputusasaan. Suara satu menghirup udara dingin terdengar di seluruh arena pada saat ini. Di bawah serangan ganas seperti itu, kemungkinan Yao Seng pasti akan kalah. Yao Seng telah kalah. Kata-kata samar keluar dari mulut Liu Qing dan Lin Xiuya secara bersamaan. Namun, wajah yang pertama gelap dan serius sementara wajah yang terakhir dipenuhi dengan keheranan dan senyuman. Setelah mendengar kata-kata yang terlontar dari mulut Liu Qing, wajah Liu Fei, yang sebelumnya terlihat bersemangat saat mengantisipasi Yao Seng memukuli Xiao Yan hingga Xiao Yan memohon belas kasihan, tiba-tiba menjadi pucat pasi. Mulutnya berulang kali membuka dan menutup sambil berpikir, bagaimana ini bisa terjadi? Tinju yang dibungkus oleh Douki yang kuat melewati penghalang udara dan membawa kekuatan yang sangat kuat saat menghantam dada Yao Seng yang terkejut. Tinjunya berputar dan kekuatan yang dilemparkan ke segala arah diluncurkan. Guru, rasa sakit yang hebat ditransmisikan dari dada Yao Seng saat kemerahan yang tidak biasa melonjak ke wajahnya yang terkejut. Sesaat kemudian, dia akhirnya tidak bisa membantu tetapi dengan liar memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya tampak mengalami pukulan serius saat melesat ke belakang sebelum akhirnya mendarat dengan keras di luar arena. Banyak garis retakan langsung muncul di tanah tempat dia mendarat. Darah segar yang dimuntahkan diuapkan oleh api saat masih sekitar 2 hingga 3 kaki dari tubuh Xiao Yan.
Armor api hijau di tubuh Xiao Yan bergetar sebelum dengan cepat berubah menjadi ketiadaan. Xiao Yan perlahan melangkah maju. Dia menatap wajah putih pucat Yao Seng di luar arena dengan sikap acuh tak acuh. Suara tenang bergema di atas arena. Kamu telah kehilangan, bab 569. Suara tenang Xiao Yan yang mempesona bergema di sekitar arena, menyebabkan banyak percakapan pribadi tiba-tiba berhenti. Banyak tatapan yang mengandung berbagai jenis emosi berulang kali melihat bolak-balik antara orang yang berdiri di arena dan Yao Seng yang tampak menyedihkan di luar arena dengan wajah putih pucat. Keheningan berlanjut sejenak sebelum suara tepuk tangan yang jelas tiba-tiba dimulai. Segera, efek berantai tampaknya telah terjadi saat tepuk tangan meriah datang dari stadion dan membumbung ke awan. Xiao Yan mengangkat kepalanya saat mendengar tepuk tangan memenuhi stadion. Dia melihat ke tempat Sun Er berada. Pada saat ini, gadis ini tersenyum manis. Tangannya yang halus bertepuk tangan dengan elegan dan menghasilkan tepuk tangan yang mengharukan. Tepuk tangan pertama yang terdengar sebelumnya datang dari tempat ini. Xiao Yan tersenyum pada Sun Er sebelum sekali lagi menoleh. Tatapannya terlempar ke arah di mana Liu Qing dan yang lainnya berada. Setelah melihat mantan melihat ke atas, tatapan Liu Qing bertemu dengannya. Dagunya sedikit mengangguk tanpa meninggalkan jejak sebelum samar-samar berbalik. Liu Fei, yang menggertakkan giginya dan berulang kali memaki di samping, secara otomatis diabaikan oleh Xiao Yan. Xiao Yan memenangkan pertandingan ini. Su Qian di kursi juri juga tersenyum dan berdiri. Tatapannya melihat ke seluruh arena saat dia berbicara perlahan. Saat keputusan Su Qian terdengar, tepuk tangan yang bergema di seluruh arena sekali lagi menjadi jauh lebih keras. Tatapan yang digunakan untuk melihat pria muda berjubah hitam di arena memiliki rasa hormat dan ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan dalam pertandingan telah benar-benar menundukkan mereka. Xiao Yan sekali lagi melirik wajah pucat Yao Seng. Sayap awan ungu di punggungnya mengepak dengan lembut, dan tubuhnya terangkat sebelum segera terbang ke platform tinggi. Dengan goyangan bahunya, sayap awan ungu dengan cepat ditarik sebelum akhirnya menghilang di bawah banyak tatapan iri di sekelilingnya. Xiao Yan, kamu benar-benar baik. Sekarang, saya ingin melihat bagaimana orang itu akan memprovokasi Anda. Wu Hao mengungkapkan keterkejutan di wajahnya saat dia tersenyum dan berbicara sambil memberikan pukulan berat pada Xiao Yan. Pertarungan tadi bisa dikatakan penuh dengan pasang surut. Dia tidak tahu berapa kali hatinya terkepal. Sungguh tidak terduga bahwa kamu benar-benar memiliki teknik terbang Dou yang langka seperti ini. Suara penasaran Hujia ditransmisikan dari punggung Xiao Yan saat dia juga berbicara dengan wajah iri. Xiao Yan tersenyum dan melemparkan pandangannya ke arah wanita muda berpakaian hijau di depannya. Mata cantik yang terakhir juga mengandung sedikit senyum dan kelembutan. Xiao Yan, selamat. Dengan mengalahkan Yao Seng, pada dasarnya bisa dikatakan kamu bisa masuk 10 besar. Sebuah tawa hangat terdengar dari belakang Xiao Yan. Xiao Yan berbalik untuk melihat dan menemukan bahwa itu adalah kelompok Lin Xiuya. Saya hanya beruntung. Jika saya tidak secara tidak sengaja menahan dunia air hitam, kemungkinan tidak akan mudah untuk menang. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menjawab sambil tersenyum. Kamu memiliki teknik Flying Dou, jadi, dunia air hitam tidak berdampak banyak padamu. Tatapan Lin Xiuya melayang ke punggung Xiao Yan tanpa meninggalkan jejak saat dia mendecakkan lidahnya dan memuji. Namun, sekarang setelah kamu mengalahkan Yao Seng, kamu telah mengurangi kekuatan kelompok Liu Qing. Kemungkinan tidak akan ada lagi orang yang akan memandang rendah Anda di masa depan. Tatapan Lin Xiuya terlempar ke tempat kelompok Liu Qing berada saat dia berbicara dengan senyum menggoda. Saya hanya ingin masuk 10 besar. Tidak terlalu penting bagi saya apakah itu yang pertama atau ke-10 dalam 10 besar. Xiao Yan tersenyum saat menjawab. Dia tidak ingin masuk ke dalam kontes antara faksi Lin Xiuya dan Liu Qing. Tujuannya di balik berpartisipasi dalam kompetisi besar hanyalah untuk mendapatkan posisi 10 besar dan mendapatkan kualifikasi untuk masuk ke tingkat bawah menara pemurnian Ki Langit berkobar. Karena peringkat pertama dan ke-10 sama-sama memiliki kualifikasi untuk melakukannya, itu baik-baik saja selama dia bisa mendapatkan tempat di 10 besar. Lin Xiuya tertawa. Dia juga telah mendengar arti dari kata-kata Xiao Yan, dan tidak terus terjerat dalam topik ini. Dia mengalihkan pembicaraan saat dia berkata, kita mungkin melakukan perjalanan kembali ke pegunungan yang dalam setelah kompetisi besar. Jika Anda juga memiliki minat, Anda bisa ikut dengan kami.
Benda itu memiliki manfaat yang sangat besar bagimu. Hati Xiao Yan melompat ketika dia mendengar Lin Xiuya mengungkit masalah susu tubuh pendingin inti. Namun, wajahnya tidak menunjukkan perubahan ekspresi apapun saat dia secara acak berbicara dengan acuh tak acuh. Kita akan lihat kapan saatnya tiba. Namun, kekuatan binatang itu sedikit menakutkan. Sepertinya tidak akan mudah untuk berhasil. Petik 2. Kita hanya bisa mencoba. Bukannya kamu tidak tahu nilai benda itu? Lin Xiuya menghela nafas. Meskipun dia jelas tahu bahwa peluang keberhasilannya rendah, dia masih tidak mau menyerah. Xiao Yan mengangguk dengan cara yang tidak jelas. Dia dengan ceroboh berbicara sedikit dengan Lin Xiuya di depan matanya tertarik oleh pertarungan yang intens di dalam arena. Pertandingan setelah Xiao Yan juga seru dan berbahaya. Perkelahian pada tingkat ini adalah sesuatu yang bahkan mereka yang memiliki penglihatan Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak menganggukkan kepala sebagai persetujuan. Para siswa yang bisa mencapai langkah ini semuanya memiliki kekuatan yang pada dasarnya milik puncak akademi dalam. Itu wajar bahwa mereka memberi orang lain perasaan mendidih darah yang mempesona ketika bertarung. Xiao Yan juga menyaksikan Lin Yan beraksi dalam pertarungan berikutnya. Kekuatan yang terakhir telah jelas meningkat setelah racun api telah benar-benar dikeluarkan dari tubuhnya. Menurut perkiraan Xiao Yan, jika seseorang menilai Lin Yan saat ini hanya berdasarkan kekuatannya, kemungkinan dia akan bisa masuk 5 besar. Dalam pertandingan ini, lawannya hanyalah seseorang yang berada di peringkat ke-19 di peringkat kuat. Dengan demikian, Lin Yan tidak menghabiskan banyak kekuatannya dan berhasil membuat lawannya mengakui kekalahan setelah 20 pertukaran singkat. Tidak lama setelah Lin Yan muncul, dua lawan lain yang diperhatikan Xiao Yan juga muncul satu demi satu. Mereka adalah Liu Qing dan Lin Xiuya. Masih ada kesenjangan antara reputasi Xiao Yan saat ini dan dua bintang yang mempesona di Akademi Dalam. Sebagai pusat perhatian utama di stadion, penampilan mereka berdua langsung menarik perhatian semua orang. Segera, teriakan penuh gairah bergema dengan cara yang memekakkan telinga di dalam stadion. Orang yang muncul pertama kali adalah Liu Qing. Kali ini, lawannya adalah seseorang yang berada di peringkat ke-11, yang kekuatannya telah mencapai kelas bintang 8 Dowling. Pangkat dan kekuatan semacam ini sudah sangat dekat dengan puncak di Akademi Dalam. Namun, dari tingkah laku yang agak pahit yang terakhir ditampilkan ketika dia muncul, tampaknya dia masih sangat tertekan karena telah memilih Liu Qing sebagai lawannya. Pertarungan berikutnya tidak melebihi harapan Xiao Yan. Saat pertarungan dimulai, aura Liu Qing yang sangat mendominasi dengan kuat menutupi lawan. Setiap kali tangannya yang seperti cakar menyerang, dia akan meninggalkan banyak bayangan di udara, serangan cakarnya tampak tidak terkendali, dan tidak ada pola yang bisa ditemukan. Meskipun lawannya telah menggunakan seluruh kekuatannya, masih ada beberapa luka yang berulang kali muncul. Saat penindasan semacam ini berlanjut selama hampir 10 menit, Liu Qing akhirnya meletus. Kecepatannya yang mengerikan meledak seketika. Pada saat semua orang pulih, mereka hanya melihat tangan seperti cakar Liu Qing berhenti di tenggorokan pihak lain. Saat dia merasakan angin kencang dan dingin yang ditransmisikan dari tenggorokannya, ahli yang berada di peringkat ke-11 masuk akal untuk mengakui kekalahan. Saat semua orang di galeri menonton menyaksikan pemenang pertarungan ditentukan dalam waktu kurang dari 10 menit, semua orang menghela nafas dan menggelengkan kepala. Dia memang layak menjadi 3 keberadaan teratas di peringkat kuat. Meskipun kekuatan lawan Liu Qing telah mencapai peringkat bintang 8 Dowling dan tampaknya mendekati kekuatan Liu Qing yang berada di puncak kelas Dowling, kesenjangan ketika mereka mulai bertarung masih sangat besar. Bahkan seseorang yang sedikit lebih lemah dapat melihat celah dalam satu pandangan. Xiao Yan mengabaikan Liu Qing di arena dari platform tinggi dan tidak bisa menahan nafas. Kompetisi besar ini telah mencapai babak kedua, tetapi yang terakhir masih belum menggunakan tombak pemisah gunung di punggungnya. Dengan hanya mengandalkan tangannya, dia mampu menyebabkan begitu banyak ahli mundur secara diam-diam. Kekuatan seperti itu memang menakutkan. Liu Qing ini tampaknya memiliki setengah kaki di kelas Doowang. Meskipun dia masih tidak dapat dibandingkan dengan Doowang sejati, dia jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Dowling biasa. Sun Er di samping Xiao Yan sedikit mengedipkan matanya yang cantik saat dia berbicara dengan lembut. Selain itu, sepertinya Lin Xiuya juga memiliki kekuatan yang sama. Xiao Yan sedikit mengangguk dan menghela nafas, mereka memang dua orang yang sangat kuat. Di Akademi Dalam ini, kemungkinan tidak ada orang lain selain Xi Yan yang bisa menekan mereka.
Xiao Yan tiba-tiba menoleh ketika dia berbicara sampai saat ini. Matanya menatap Sun Er dan dia tersenyum licik ketika dia bertanya, bisakah Sun Er melakukannya? Alis Sun Er yang panjang dan sempit sedikit bergetar saat dia dengan santai menjawab pertanyaan, apa yang dipikirkan Xiao Yan GG? Mata Xiao Yan menatap wanita muda itu, yang tertawa manis, dan pikirannya tiba-tiba menjadi linglung. Sudah berapa lama sejak dia melihat sisi mempesonanya? Dia memiliki kualifikasi dan kekuatan, tetapi bersedia diam-diam tetap di belakangnya untuk melakukan beberapa hal kecil dan tidak penting. Tangan Xiao Yan perlahan mengusap wajah Sun Er yang sedikit memerah saat dia dengan lembut berkata, "Nak, aku tahu bahwa bakat latihanmu sangat hebat. Sudah begitu sejak lama, meskipun saya jarang melihat Anda benar-benar menyerang, saya masih bisa merasakan bahwa kemungkinan kekuatan Anda saat ini jauh lebih kuat dari saya. Anda tampaknya telah sepenuhnya menarik pesona Anda di Akademi Jianan, terutama setelah saya tiba. Saya tidak berharap Anda menekan diri sendiri karena saya. Sebaliknya, saya suka cara Anda yang mempesona. Dengan begitu, aku akan memiliki motivasi untuk mengejarmu." Mata cantik itu terkejut saat mereka mempelajari Xiao Yan yang meratap. Sesaat kemudian, Sun Er tersenyum. Senyumnya yang sempurna dan indah menyebabkan mata orang-orang di sekitarnya dipenuhi dengan keterkejutan. Nafas mereka juga terasa sesak. Xiao Yan GG ingin melihat sisi mempesona Sun Er. Wanita muda berpakaian hijau itu berdiri dengan cantik. Rambut hitamnya diikat secara acak oleh pita ungu. Pada saat ini, ekspresi bermartabat dan bangga muncul di wajah di mana senyum dangkal telah menggantung. Kebanggaan ini benar-benar berbeda dari kebanggaan Liu Fei yang menikmati kemuliaan orang lain. Sebaliknya, itu adalah kepercayaan diri. Keyakinan pada kekuatan seseorang. Seorang pria yang dipenuhi dengan kepercayaan diri memiliki pesona yang luar biasa sementara seorang wanita yang dipenuhi dengan kepercayaan diri juga memiliki daya tarik yang unik yang tak tertandingi. Ini bisa dirasakan dengan jelas dari tatapan sekitarnya yang tiba-tiba menjadi panas. Xiao Yan mengamati emosi di wajah Sun Er yang tidak dia kenal, dan senyum perlahan muncul di wajahnya saat dia mengangguk. Setelah kompetisi selesai, aku akan membiarkan Xiao Yan GG melihat Sun Er yang paling mempesona. Wanita muda itu tersenyum manis dan lembut sambil menatap wajah gembira Xiao Yan. Segera, dia menambahkan, dan juga sebelum kita berpisah. Bab 570, satu pengganggu dan satu kuat. Tidak lama setelah Liu Qing masuk dan meninggalkan arena, Xiao Yan akhirnya menunggu cukup lama untuk melihat penampilan Lin Xiuya di arena. Xiao Yan sangat ingin tahu tentang ahli ini yang berada di peringkat di depan Liu Qing. Li Xiuya tidak dapat menampilkan ketajaman yang terkait dengan pangkatnya jauh di pegunungan karena lawannya adalah binatang ajaib kelas Do Wang dan dia sibuk menghindar sepanjang waktu. Namun, dari kelihatannya bagaimana dia masih bisa melompat-lompat dengan begitu lincah setelah menerima pukulan berat dari Snow Demon Sky AP, yang telah membangunkan garis keturunannya yang liar dan kejam, sepertinya kekuatan orang ini adalah miliknya, ke kelompok yang menakutkan. Penampilan Lin Xiuya tidak diragukan lagi adalah salah satu dari sedikit sorotan dari kompetisi hari ini. Selain itu, popularitasnya di Akademi Dalam adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Liu Qing. Sikapnya yang biasanya mudah didekati dan hangat membuatnya sangat mudah untuk membuat orang lain mendapatkan perasaan yang baik tentang dia. Bahkan seseorang yang ulet seperti Xiao Yan mengalami kesulitan membentuk permusuhan apapun terhadapnya. Oleh karena itu, saat dia memasuki arena, galeri pemandangan di sekitarnya mulai memancarkan sorakan yang memekakkan telinga. Wajah beberapa mahasiswi juga menjadi memerah karena tatapan mereka membawa malu dan kegembiraan saat melihat pemuda berpakaian hijau yang berdiri tegak dan tinggi di arena. Jika seseorang mengatakan bahwa semua orang di Akademi Dalam memiliki rasa takut dan hormat terhadap Lin Xiuya dan Liu Qing, kemungkinan mereka merasa lebih menghormati yang pertama dan rasa takut yang lebih besar terhadap yang terakhir. Aura yang sama sekali berbeda yang dipancarkan oleh mereka berdua memutuskan betapa disambutnya mereka. Xiao Yan bersandar di pagar pembatas. Tatapannya memiliki minat saat dia menatap Lin Xiuya di arena yang tersenyum ke segala arah. Hati Xiao Yan juga mengandung antisipasi. Lawan Lin Xiuya tiba tidak lama setelah yang pertama memasuki arena. Dia adalah seorang ahli puncak yang berada di peringkat ke-13 di peringkat kuat, namun, ahli ini memiliki ekspresi pahit yang mirip dengan apa yang dimiliki lawan Liu Qing hari ini. Mengingat levelnya,
Tidak terlalu sulit baginya untuk masuk 10 besar jika dia memiliki sedikit keberuntungan. Sayangnya, sekarang dia telah menggambar banyak yang menyebabkan dia bertemu Lin Xiuya, seekor harimau yang menghalangi jalannya. Dia pada dasarnya tidak memiliki kesempatan untuk masuk 10 besar. Tidak ada banyak ketegangan dalam pertempuran ini sejak awal. Meskipun Xiao Yan berharap bahwa ahli yang berada di peringkat 13 pada peringkat kuat, akan dapat memaksa Lin Xiuya untuk secara diam-diam mengungkapkan beberapa kemampuan aslinya, hal-hal tidak berjalan seperti yang diinginkannya. Bahkan setelah yang terakhir menunjukkan semua kekuatannya untuk menyelamatkan dirinya sendiri, Lin Xiuya masih mempertahankan sikap acuh tak acuh. Pakaian hijaunya tersanjung saat tangannya yang panjang dan bersih, yang tampaknya milik seorang wanita, berulang kali mengencangkan cengkeramannya. Kadang-kadang, kedua telapak tangannya akan membentuk bentuk yang aneh. Lawan Lin Xiuya tidak berdaya melawan tangan Lin Xiuya. Mereka tetap dekat dengan tubuh mantan seperti belatung di tulang tarsal. Tidak peduli bagaimana yang pertama berjuang, serangannya akhirnya dibatasi oleh tangan lawannya. Selain itu, dia tidak benar-benar berhasil menyentuh pakaian Lin Xiuya dari awal hingga akhir. Xiao Yan menyipitkan matanya saat dia melihat tubuh lembut seperti ular Lin Xiuya dari platform tinggi, yang memanjang dan mundur dengan bebas. Dengan mengandalkan medan, dia bisa dengan jelas menyerap situasi pertarungan di matanya. Oleh karena itu, Xiao Yan sangat yakin bahwa serangan tangan aneh Lin Xiuya harus menjadi semacam teknik do jarak dekat yang sangat kuat. Hihi, Liu Qing memiliki dua ultimat, satu cakar satu tombak. Mampu mengunggulinya satu tingkat, Lin Xiuya secara alami memiliki keterampilan pamungkas yang tidak kalah dengan keduanya. Suara Lin Yan tiba-tiba muncul di belakang Xiao Yan. Dia tersenyum bangga saat melihat Xiao Yan menoleh untuk melihat, apakah kamu ingin tahu apa itu? Katakan padaku jika kamu mau. Xiao Yan mengangkat bahu dan berbicara dengan acuh tak acuh. Menyadari dengan jelas karakter Lin Yan, orang ini dengan sengaja menolak untuk mengatakan apapun jika seseorang bertindak penasaran pada saat ini. Seperti yang diharapkan, Lin Yan hanya tak berdaya menggelengkan kepalanya saat melihat sikap ceroboh Xiao Yan. Dia berjalan ke depan. Tangannya meraih pagar pembatas saat dia melihat pertempuran sepihak di bawah. Dia tersenyum dan berkata, satu pengganggu dan satu kuat. Satu pengganggu dan satu kuat. Xiao Yan mengangkat alisnya dan bergumam pelan. Lin Xiuya telah berlatih semacam teknik do yang aneh, pestering snake hand. Hal ini seperti apa yang Anda lihat? Dia mampu menggunakan teknik do ini untuk sepenuhnya menekan semua serangan Anda dalam area yang sangat kecil. Seseorang dengan kekuatan yang lebih lemah pada dasarnya akan dipermainkan olehnya sampai serangan mereka bergerak sesuai keinginannya. Lin Yan mendecakkan lidahnya dan berbicara dengan takjub, tangan ular mengganggu, ini dan, cakar pemisah peti mati besar, Liu Qing benar-benar berbeda. Jika yang terakhir dikatakan sangat kuat dan tangguh, tangan ular mengganggu, ini termasuk tipe yang menggunakan kekuatan lembut untuk menaklukkan yang tangguh. Saya telah bertarung dengannya beberapa kali tetapi anehnya saya dipukuli oleh tangan ular yang mengganggu itu. Jika seseorang membahas tingkat kemampuan bentuk, Xiao Yan mengangguk sedikit. Matanya melirik arena di bawah dan memang menemukan bahwa saat Lin Xiuya bergerak, tubuhnya yang seperti ular sangat lincah. Begitu tangan-tangan itu menempel pada Anda, sepertinya bukan tugas yang mudah untuk melarikan diri dari mereka. Permen lengket. Sudut mulut Xiao Yan bergerak, dan memberi teknik do Lin Xiuya nama yang tepat. Bagaimana dengan yang disebut yang kuat itu? Xiao Yan bertanya dengan lembut saat matanya berkedip. Hihi, aku juga tidak terlalu yakin dengan yang satu ini. Satu yang kuat, dari Lin Xiuya sangat mirip dengan tombak Liu Qing. Sangat sedikit orang yang dapat menyebabkan mereka menggunakan serangan itu. Namun, menurut alasanku, itu seharusnya semacam teknik pedang do yang sangat kuat. Saya telah mendengar desas-desus bahwa itu sangat kuat. Saat itu, bahkan Liu Qing dikalahkan oleh langkah ini. Setelah bertahun-tahun berlalu, saya pikir apa yang disebut, satu yang kuat, bahkan lebih menakutkan. Lin Yan menggosok kepalanya dan tertawa canggung. Ada antisipasi dalam nada suaranya setelah kata-katanya terdengar. Xiao Yan mengangguk dan menghela nafas, dia memang layak menjadi ahli di Akademi Dalam, hanya lebih lemah dari Xian. Meskipun dia menyembunyikan gerakan pembunuhannya, orang biasa masih tidak dapat bersaing dengannya. Petik 2. Tidak ada yang perlu dikejutkan. Selain sejumlah kecil orang spesial, kedua orang ini berasal dari kelompok siswa tertua di Akademi Dalam.
Tidak heran jika mereka memiliki prestasi seperti itu. Anda, di sisi lain, baru saja memasuki akademi dalam kurang dari setahun yang lalu, namun Anda sudah memiliki kekuatan untuk masuk ke 10 besar. Jika seseorang membicarakannya, Anda adalah monster terhebat. Saya pikir jika Anda diberi cukup waktu, bahkan, Ratu Kekuatan Brutal, itu tidak akan menjadi lawan Anda. Lin Yan melirik Xiao Yan dengan agak aneh. Matanya berulang kali melihat ke segala arah ketika dia mengucapkan beberapa kata terakhir, tampaknya takut bahwa Ratu Brute Force akan tiba-tiba muncul. Xiao Yan tertawa dan berkata, lupakan saja, aku tidak ingin mendapatkan posisi Xian. Kalau tidak, jika saya membuatnya marah, saya tidak akan merasa baik karena saya akan menerima pukulan darinya. Lin Yan mengangkat bahunya dan berkata, kamu bisa merasakan betapa Liu Qing dan Lin Xiuya memandangmu dengan serius. Saya pikir bahkan jika mereka tidak berbicara dengan keras dengan mulut mereka, mereka sangat terkejut dengan pencapaian Anda saat ini mengingat usia seperti itu. Xiao Yan tersenyum dan dengan lembut berkata, aku tidak akan tinggal lama di tempat ini. Akademi dalam hanyalah perhentian sementara. Apakah karena masalah klanmu itu? Hihi, saya juga mendapatkan beberapa informasi tentang Anda dari mulut beberapa sesepuh. Tatapan Lin Yan menatap Xiao Yan tiba-tiba menjadi jauh lebih panas. Panas itu bahkan memiliki sedikit rasa hormat padanya. Menantang sekte dengan Douzong elit sendirian dan berhasil pergi dengan selamat setelah itu. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana orang yang luar biasa seperti Anda berhasil melakukannya. Petik 2. Xiao Yan sedikit terkejut sebelum dia segera tiba-tiba mengerti. Dengan kekuatan Akademi Jianan, kemungkinan besar itu telah memperoleh informasi tentang dia pada hari pertama dia memasuki akademi. Selain itu, masalah dia menantang Sekte Mystic Cloud sudah menjadi sangat terkenal di Akademi Jianan. Siapapun akan dapat mengetahuinya hanya dengan penyelidikan acak. Xiao Yan tersenyum, tetapi dia tidak ingin mengatakan apapun tentang topik ini. Menurut timelin saya mungkin menjadi penatua dan tinggal di akademi dalam selama 1 tahun jika saya masuk 10 besar. Jika Anda ingin kembali ke Kekaisaran Jiama pada waktu itu dan tidak membenci perusahaan, saya akan mengikuti Anda sedikit. Bagaimanapun, menjelajahi benua adalah sesuatu dalam rencana masa depan saya. Lin Yan menepuk bahu Xiao Yan dan tertawa. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap wajah tersenyum Lin Yan di sisinya dengan sikap tertegun. Sesaat kemudian, dia menganggukkan kepalanya dengan agak gembira. Dengan kekuatan Lin Yan, kemungkinan besar dia akan memasuki kelas Doowang cepat atau lambat. Seorang ahli Doowang dapat dianggap cukup berharga bahkan di benua itu, apalagi di dalam Kekaisaran Jiama. Pecahnya bentrokan antara Mystic Cloud Sect dan dirinya sendiri di masa depan tidak dapat dihindari. Jika dia mengumpulkan beberapa orang yang benar-benar kuat di sisinya, akan jauh lebih santai ketika dia memutuskan untuk bergerak melawan Mystic Cloud Sect. Aku pasti akan meneleponmu saat itu. Saat mereka berdua berbicara, pertarungan di dalam arena secara bertahap mendekati akhirnya. Pertempuran ini pada dasarnya berada dalam kendali Lin Xiuya dari awal hingga akhir. Tangannya yang lembut seperti ular menempel pada lawannya sampai yang terakhir merasa terpesona dan bingung. Oleh karena itu, pertempuran ini membawa sedikit hiburan, tetapi berakhir setelah berlangsung sekitar 10 menit. Ketika tangan Lin Xiuya diam-diam menekan dada lawannya, kekuatan lembut tiba-tiba meletus. Pada saat itu, semua orang tahu bahwa pertempuran ini telah mencapai hasil akhir yang diharapkan. Ayo pergi. Tidak banyak yang bisa dilihat dalam pertempuran berikutnya. Lin Yan melambaikan tangannya pada Xiao Yan sambil menatap lawan Lin Xiuya, yang telah tersingkir dari arena di bawah. Dia memimpin untuk berbalik dan berjalan keluar dari stadion. Sambil berjalan, dia berkata, sekarang, mari kita tunggu pertarungan untuk 10 besar besok. Namun, saya tidak tahu 3 orang sial mana yang akan tersingkir. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Tatapannya terlempar ke arena. Secara kebetulan, tatapan Lin Xiuya juga terlempar. Kedua tatapan itu terjalin di udara. Mereka tersenyum satu sama lain tetapi senyum itu masing-masing mengandung antisipasi dan semangat di dalam diri mereka. Jelas, kedua orang itu juga sangat menghormati satu sama lain. Ini mungkin karena hubungan antara orang-orang kuat, memungkinkan mereka untuk saling memahami. Meskipun kekuatan Xiao Yan di permukaan tidak memiliki kualifikasi ini, Lin Xiuya dan setiap orang yang jeli tahu bahwa pemuda yang sedikit lebih muda dari mereka ini memiliki kekuatan bertarung yang menakutkan yang sebanding dengan mereka.
Mudah-mudahan, aku tidak akan bertemu lawan yang akan membuatku terlalu pusing besok. Xiao Yan bergumam dalam hatinya. Dia berbalik dan berjalan menuju Sun Er dan yang lainnya di luar platform tinggi. Akhirnya, dia menghilang dari pandangan semua orang di tengah sorakan keras di dalam stadion.